Saya mau minjem uang, misal taruhlah 12 juta lah. Uangnya ada sebenarnya, 12 juta ada uangnya. Kalau saya beli brok 12 juta, saya bisa gitu. Tapi saya bayarnya cuman dicicil walaupun jadi 15 juta karena uang yang 1 juta itu nanti saya putar lagi. Itu boleh apa nggak Ustaz? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahib. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi. Alhamdulillah, dan juga salawat dan salam semoga tercurah dan diberitakan kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih buat Pak Ustadz yang sudah hadir pada sore hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah hadir. Insyaallah beberapa jam ke depan kita akan kembali membagi Bulughul Maram. Sebelumnya izinkan saya mengingatkan jika sudah bicara nanti musiknya dimatikan dulu itu, dan jika sudah diizinkan untuk bertanya baru mic-nya dibuka dan mohon bertanya satu persatu atau bisa baiknya terlebih dahulu. Mari kita siapkan catatannya dan mohon tidak merekam bagian ini tanpa izin dan menyebarluaskannya tanpa izin ya. Baik, tanpa membuang waktu lagi dan persilakan kepada Pak Ustadz untuk mengkaji waktu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam karunia-Nya sehingga kita masih kembali dalam berkumpul dalam rangka belajar ilmu yang mudah-mudahan rencana kita ini berdasarkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap curah pada cerita orang kita, ketua kita, contoh terbaik umat manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya yang istiqomah menegakkan ajarannya inilah yang muliakan. Baik, Bapak Ibu, kita buka Bulughul Maramnya. Ini apa yang bermakna ya? Kita Bulughul Maram, babnya masih bab buyu ya. Kemarin cuma 1-2 hadis ya. Sekarang nomor hadisnya 820 ya. 819 sama dengan 818 ya, semakna. Kita bukanya 820 ya. Tunggu Bapak Ibu kitabnya, babnya. Baik. Wa an Amr ya, Amr bin Subah, dari Amr bin Subah an abihi, dari bapaknya, an jaddihi, dari kakeknya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya. Qala telah berkata, qala Rasulullah
telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yasil, tidak halal, ya salafun wa bai'un, pinjam dan jual. Nanti bagaimana maksudnya, saya jelaskan nanti ya. Pinjam, jual. Wala sartoni fi bai'in, juga tidak halal dua syarat satu transaksi, satu penjualan. Wala ribu, dan juga tidak halal ya keuntungan malam apa saja yang tidak ya ia zaman yang tidak dijamin, yang tidak ada jaminannya. Wala bai'u, dan janganlah jual malaisa, apa saja yang tidak ada atau yang bukan tindakan ya di sisimu. Ya jangan jual sesuatu yang belum ada padamu, yang belum kamu miliki. Rawahul Khamsah, hadis itu dikeluarkan oleh imam yang 5, Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Wa sahahu Tirmizi, dan disahkan hadis tersebut oleh Tirmizi, wa Ibnu Huzaimah, dan Ibnu Huzaimah wal Hakim, dan juga Imam Hakim. Ya, hadisnya sahih. Ya, cuman lihat kata perkataannya, maksud demi maksud. Yang pertama, la yahillu salafun wa bai'un, tidak halal pinjam atau hutang dan wa bai'un, dan jual. Jadi maksudnya apa? Ada 2-3 maksud. Sebelum saya lanjut, paham nggak Bu? Apa ini maksud jual dan hutang? Apa yang ada dalam benak Bapak Ibu sekalian? Kira-kira apa? Belum paham, belum. Yang lain belum paham juga? Belum. Baik. Yang pertama begini. Saya sama si A lah katakan. Wahai A, ini saya pinjamkan duit 10.000 atau 100.000. 100.000. Tapi kamu kayak satu transaksi buat 1 juta, bos, udah terserah ya. Syaratnya kamu jual barang kamu itu, benda kamu itu, apa harta kamu, apa mungkin berasnya, atau mungkin kambingnya, atau mungkin motornya ke saya. Contoh, saya pinjamkan 10.000 dengan cara kamu jual motor kamu ke saya 15.000. Ini paham pertama. Ya, saya pinjamkan 10.000, syaratnya kamu jual motornya 15.000, ya 15 juta maksudnya gitu ya, 10 juta gitu ya. Paham dari sini Bapak Ibu? Saya pinjamkan duitnya dengan lebih rendah, ya dengan cara kamu jual motor kepada saya, ya jualan dengan cara saya kasih 10.000 nih, kamu jual kepada saya 15.000, itu saya bayar tak kecil. Jelas tidak? Jelas Pak Ustaz. Apa Bu? Itu hampir sama dengan ijon Pak Ustaz. Kenapa? Hampir sama dengan sistem ijon mungkin itu. Bagaimana Bu? Pak Tony? Bu Ren, Ya. Putri. Ya, jadi seperti begini. Misalnya buah-buahan atau ini dia padi lah. Sebelum di panen itu dia sudah ada modal uang untuk seperti itu. Prosesnya seperti begitu. Jadi nanti ada harus dijual pada dia. Tapi harganya lebih tinggi. Ya harganya belum tentu juga karena itu sudah dijual dulu. Ini udah jelas harganya tadi 10.000, ya jual barang kan 15.000. Berarti secara nggak langsung, ya yang punya barang bapak kan, ya saya punya uang 10.000, sebenarnya harganya apa ya? Bapak punya barang kan, saya punya duit nih 10.000. Nih Pak, saya pinjam
10.000 ya, saya coba jual kepada saya 14.000. Ngerti nggak? Berarti harga barang tersebut sebetulnya nggak kali 15.000. Gitu. Intinya kan saya jual kan, saya utang 5.000 ya. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Iya kan? Bapak utang sama saya 10.000, saya utang sama Bapak 15.000. Total dipotong jadi utang 5.000. Sebenarnya saya punya uang ke Bapak. Iya, iya. Ya, sebenarnya saya punya uang ke Bapak 5.000. Ngerti ya? Iya. Kan tidak ada riba dalam hal jual beli. Dibuat sistemnya seperti itu, seperti jual beli padahal pinjam. Ya, ngerti ya? Iya, iya. Yang lain paham nggak? Pak Irfansyah, Bu Putri, Bu Juli paham nggak? Coba Ustaz contoh yang lain, Ustaz. Iya, apalagi yang lain? Barangnya apa? Rumah. Sebenarnya saya nggak butuh amat dengan barang tersebut. Saya nggak butuh amat. Tapi Bapak ini pengen jual harganya 10.000 sebenarnya. Ya, saya mau beli, cuma nggak punya uang. Mungkin harganya, harga barangnya sebenarnya 5.000 rupiah. Harganya 5.000 rupiah. Cuman sebenarnya saya nggak punya uang. Ada pun punya uang, cuman uangnya saya nggak cukup buat yang lain. Saya pengennya belinya hutang. Saya pengennya belinya itu bukan hutang dengan cara hutang. Atau begini, sebenarnya saya butuh pinjam uang 5.000 rupiah. Cuman supaya menghilangkan riba, saya kemas seolah-olah seperti jual beli. Barangnya apa aja terserah. Barangnya apa saja. Itu Bapak nggak butuh tahu barang nggak bermanfaat juga gitu. Dan saya nggak butuh. Intinya saya punya uang. Intinya saya mau pinjam uang ke Bapak sebesar 5.000 rupiah. Iya kan? Nah, gimana caranya gitu kan? Nah, ada barang nih. Saya nggak boleh pakai syarat. Kalau beli aja kan. Jual aja. Nah Pak, ini saya kesannya supaya simpan pinjamnya berubah jadi jual beli. Ngerti nggak? Sebenarnya saya pinjam, bukan jual beli sebenarnya. Cuman dibuat seolah-olah skemanya jual beli. Seolah skemanya jual beli. Ya, saya bayarkan uangnya 10.000 ke Bapak. Ya, saya itu ke Bapak. Dan dia jual barangnya ke saya hargai dengan harga 15.000. Saya ngasih harga 15.000. Harusnya kan penjual ya. Maka saya utang 5.000 kan. Atau saya mau beli barang Bapak dengan cara gawas utang. Karena kan sederhana kan simpel ya. Pak, harganya berapa? Ya, 5.000. Saya beli yang utang. Dengan cara utang. Kan selesai ya? Sama nggak maknanya Pak? Sama. Ya. Kan selesai sih. Saya beli barang utang. Kan boleh. Emang kan apa tidak boleh? Boleh kan dengan utang. Ya. Cuma ini mau bikin ribet ya. Itu pemahaman ulama yang pertama. Ada 3 pemahaman Pak. Yang pertama itu seperti itu. Yang kedua, rumah. Seorang harganya rumahnya 10.000, 10 juta, 1 juta, bebas apa saja. Ya, saya mau beli rumah Bapak harganya 100 juta, cuman hutang. Berapa Pak harganya? 100 juta. Saya mau beli rumah Bapak dengan harga 100 juta dengan cara hutang. Tapi syaratnya kamu pinjamin uang ke saya 50 juta. Beda nggak sama yang pertama? Beda. Saya mau beli rumah Bapak 100 juta, tapi syaratnya Bapak pinjam uang kepada saya 50 juta. Berarti harga rumah sebenarnya berapa? Jadinya 100 lebih dong, 100.
Iya. Berarti kan saya punya utang berapa? Halo. Harusnya kan punya 50 aja seharusnya. Harusnya, ini saya utangnya utang 100 juta dengan utang 50 juta kan? Iya. Saya beli rumah Bapak dengan harga 100 juta, syaratnya Bu Putri lah. Bu Putri rumahnya saya beli 100 juta ya. Syaratnya ibunya kan 50 juta. Berarti utang saya berapa sebenarnya? Harusnya ya nggak sampai 150 gitu Pak Ustaz. Ya 150 saya 150 juta utang saya. Saya dapat rumah dengan cara utang belum saya bayar. Dan dapat tambahan utang 50 juta. 50 juta. Ya. ya Ya. Betul kan? Harusnya begini saja. Sederhana begini. Tuh, harganya saya beli dengan cara utang ya 150 juta. Kan selesai. Iya. Iya. Dibayar berapa sebulannya? Boleh nggak? Boleh. Jadi, kenapa harus ribet? Kita bikin simpel saja. Kan boleh jual beli utang, boleh kan? Ya, boleh. Artinya, Pak udah mungkin begini. Bapak pengennya jualan 100 juta. Ya kan? Saya nggak begitu. Kalau gimana kalau cicil? Gitu kan? Nah, harusnya kan rumahnya saya satu, ya harganya 150 juta kan dengan cara utang. Kalau cash 100 juta. Ini pakai, oke, saya jual harganya 100 juta. Saya pinjam 50 juta ya. Kalau nggak dipinjam saya nggak beli. Ini namanya jual beli bersyarat. Jelas ya, Bapak Ibu? Jelas ya. Baik, sekarang pendapat yang ketiga, pemahaman yang ketiga ya. Ya, siapa sekarang yang kemarin ada tukang beras siapa tuh? Siapa? Tuh selfie ada nggak? Baik, beras. Jadi saya si A pedagang beras atau saya pedagang beras. Si A atau saya supplier beras saya pengadaan beras. Saya ngambil beras dari orang lain juga. Agen beras saya dapat supplier beras untuk dijual lagi kepada orang lain. Saya orang kedua. Nah katakan siapa di sini? Pak Tony orang ketiga. Saya orang kedua. Supplier distributor beras orang besar. Saya orang yang mengadakan beras. Pak Tony sebagai konsumen orang ketiga. Ya, Pak Tony naruh uang ke saya untuk beli beras 1 ton katakan, 5 ton katakan, 25 juta. Ya, Pak Tony ngasih duit ke saya 25 juta untuk 5 ton beras. Pak Tony sudah ngasih ke saya 25 juta. Berarti saya utang kan? Siapa? Saya utang berapa, Pak? Kira-kira saya utang berapa? Halo? 25 juta. Saya utangnya 5 ton beras, Pak. Karena 25 juta itu untuk beli beras. Untuk pengadaan beras. Pak Tony berikan uang kepada saya, harga deal. 5 tonnya 25 juta, mungkin Pak Tony bisa dijual lagi gitu kan. Ya. Pak Tony dengan itu kepada saya 25 juta, berasnya belum saya gini. Saksi sudah boleh masuk? Sudah boleh nyambung? Bapak Ibu? Ya, oke. Nah, berarti saya utang berapa sama Pak Tony? 5 ton. 5 ton beras. Pak Tony, bulan depan saya adakan ya. Saya perlu waktu. Ya, saya adakan bulan depan. Ternyata pas bulan depan saya nggak ada. Berasnya nggak ada. Berarti saya utang dong. Ya. Harusnya Pak Tony sudah berjualan. Ya, di bulan kedua tidak bisa berjualan karena berasnya belum ada sampai yang dijual. Nah, saya menanggung kerugian. Pak Tony, bagaimana kalau 25 jutanya beras saya utang 5 ton tadi, saya bayar cicil.
Ya saya bayar dicicil. Ya katakan patronnya seharusnya dapat keuntungan 10% katakan, berarti kita dapat persen. Dapat maksudnya Pak? Atau 20%. Ya, berarti biasanya keuntungan berapa? 30% ya? Kalau saya tahu sampai biasanya keuntungan berapa persen? 10% ya? Ada? Oke. Katakan 10%. Berarti harusnya patronnya keuntungan berapa? 25 juta, 10% kan 2.500.000 ya. 2,5 juta. Maka saya bilang Pak Tony saya bayar 27,5 juta ya, bagi ganti ruginya gitu kan. Dengan cara kapan? Biasanya Pak Tony katakan berada habis dalam waktu 1 bulan contoh saja. Maka dalam bulan depan saya mengembalikan uang ke Pak Tony 27,5 juta. Ini paham nggak Bapak Ibu? Sampai sini paham nggak Bapak Ibu? Paham. Ya berada nggak ada berarti utang. Ini bisa benar bisa nggak ada. Banyak kan kejadian begini? Ada. Ada banyak. Nggak mungkin banyak. Ya barangnya belum ada. Sebenarnya punya uang sebenarnya. Mau punya uang dengan alat dengan apa retorika ya pengadaan barang. Jadi ya dia ada. Nah, jualan seperti ini yang bukan nggak itu sebenarnya tidak haram, boleh, nggak masalah asal terjamin, ya terjamin. Makanya ada lagi barang yang tidak ada hari berikutnya ya, barangan awal jual beli harus pakai jaminan. Sebenarnya boleh, cuman rentan sekali terjadinya kecurangan. Baik, sampai sini dulu dah. Ada yang mau tanya silakan. Tanya Ustadz. Oh, siapa dulu? Ada hostnya tuh. Siapa dulu Bu Juli? Juli lagi apaan? Gue Parami dulu lah, Parami. Ya baik, silakan mungkin yang lain present terlebih dahulu ya. Silakan Parami. Ya baik Pak Ustadz, jadi ini yang simpel dan sering kejadian di masyarakat. Misalnya seperti beli apalah, motor kah, rumah kah, mobil kah, ya belakangnya sih nggak penting, yang penting angka di depannya. Misalnya ini harga 12 juta atau 12 M lah gitu ya, harganya 12, tapi kalau misalnya dibayar setahun berarti harganya 15. Boleh kan begitu Tat? Jadi saya bayarnya cicil. Harga motor misalnya 12 juta tapi saya bayarnya setahun, saya bayarnya jadi 15 juta karena kepending kepending 1 tahun 12 bulan. Boleh begitu ya Ustaz ya? Tapi kalau misalnya selama jual beli boleh. Ya, selama jual beli boleh. Tapi atau biasanya kan kalau misalnya di dealer dituliskan harganya 12 juta, kalau dicicil setahun misalnya 1.250.000. Walaupun hasilnya sama jadi 15 juta juga begitu. Semakin lama tahunnya semakin gede cicilannya. Itu boleh berarti gitu kan ya Ustadz ya? Ya. Baik. Ya, kita bedakan dulu ya. Antum beli motor kemana? Dealer. Katakan ke Honda. Ya. Ya, dapat motor Honda dengan cara kecil ya. Ya. Dengan cara kecil. Katakan motornya harganya 10 juta, pasti kecil gitu total harganya 20 juta. Ya. Nah, pertanyaannya, antum bayarnya kemana? Bayarnya ke Honda, ke rekening Honda, atau ke rekening PT lain? Halo? Yang biasa nyicil sih nggak tahu itu kalau begitu. Biasanya leasing. Biasanya ke leasing kan? Ke leasing ya, leasing iya. apa? Berarti, ini leasing orang ketiga. Ya, berarti antum ini pinjam uang ke leasing, bukan jual beli. Oh. Betul nggak? Ya. Harusnya kan kalau antum nggak ada orang ketiga, antum beli Honda, bayarnya ke Honda dong. Ayo, ya. Ya kenapa bayarnya ke Adira? Berarti Adira ini siapa? Iya kan? Adira ini siapa? Pertanyaan ini berarti Adira pihak ketiga. Boleh nggak? Boleh, asal antumnya pinjam uang ke Adira atau Adira jual motor ke antum.
Ya. Selama ini kan enggak. Honda dibayarin sama Adira. Atau enggak begini, Adira ngasih uang ke Antum, betul nggak? Halo. Biasanya gini, Adira ngasih uang ke Antum, ya, Antum uang tadi dipakai untuk beli Motor. Ya. Ya, sehingga Antum punya kewajiban bayar ke Adira, betul nggak? Betul. Pihak ketiga. Ya. Yang ketiga berarti Antum pinjam uang apa jual beli ke Adira? Oh, Dia pinjam pinjam uang Honda. jatuhnya. Pinjam uang berarti ya, Ustaz. Iya kan? Berarti Antum Pinjam pinjam uang. uang. Pinjam uang. Antum pinjam uang ke Honda. Adira. Ke Adira. Kenapa sih nggak Adira beli aja tuh motor Hondanya? Iya. Jual ke Antum dengan harga yang sama. Dibayar cicilan dengan sistem yang sama. Sebulan sekian, untungnya kan sama. Kenapa nggak begitu? Jadi kan hubungannya Antum dengan Honda, dengan Adira kan? Iya. Iya. Jadi hubungan Antum dengan Adira bukan jual beli, bukan pinjam, bukan pinjaman. Sekarang yang berlaku kan pinjaman. Betul nggak? Betul. Jadi intinya gini ya Ustadz ya, lebih baik kita langsung ke yang bersangkutan, nggak perlu orang ketiga. Iya. Itu sebabnya kalau kita jatuhnya ke orang kita ketiga jadi ada unsur pinjam meminjam. Dan kalau terlambat kita kena denda dan itu sama dengan riba. Iya. Mau nggak mau kan Oke. Antum terikat dengan perjanjian ini kan, dengan kebijakan si Adira kan. Ya. Atau kecuali seperti ini Ustadz. Afwan. Misalnya saya mau beli mobil sama Ustadz deh. Ustadz saya beli mobil, harganya 1M. Ya udah dicicil jadi 2M. Langsung saya ke Ustadz, nggak apa-apa begitu berarti. Boleh. Dibanding ada orang Banyak ketiga. sekarang begitu, Pak. Iya. Banyak sekarang yang begitu. Dengan pakai skema syariah kan. Iya. Antum kewajiban kepada Ani, ya cicilan satu bulan sekian total 2M katakan. Ya, Ya. boleh nggak? Nah kelebihan ini kelebihan keuntungan, bukan kelebihan Ya, pinjaman, ya. betul ya? Jadi jual beli Betul jatuhnya ya. Karena jual beli aman kan? Iya. Karena jual beli ya. Aneh jual mobil ke ente, ente bayar kan? Iya. Kan jual beli kan? Ada pun kelebihan disebut kelebihan keuntungan aneh kan? Iya. Berbeda dengan Adira tadi, Adira itu punya uang, bukan jual beli. Ya, berarti soalnya di umum itu memang seperti itu Ustadz, rumah, mobil, motor, pokoknya semua benda larinya ke perbankan Iya. dulu lah gitu atau leasing tadi. Iya. Clear yang itu Boleh Ustadz. nggak? Boleh dengan syarat. Iya. Jangan sampai ada denda. Nah, itu yang bahaya. Itu yang nggak Bisa bisa, ada itu nggak bisa apa- jamin apa- kalau itu. pelambatan. Itu nggak bisa jamin. Nah, kalau nggak bisa jamin, Oke, clear itu. hindari yang bisa dihindari. Kalau tidak bisa, apa boleh buat. Nah, Antum beli rumah, penting nggak beli rumah? Kalau nggak beli rumah nggak penting, kontrak. Oke. Ustadz, yang pertama clear. Yang kedua, kan kita juga takut karena hutang ya. Karena kita nggak ada yang ngejamin besok kita masih hidup apa enggak. Tapi misalnya gini, ini buat para pengusaha lah misalnya. Misalnya saya mau minjem uang, misal taruhlah 12 juta lah. Uangnya ada sebenarnya, 12 juta ada uangnya. Kalau saya beli brek 12 juta, saya bisa gitu. Tapi saya bayarnya cuman dicicil walaupun jadi 15 juta karena uang yang 1 juta itu nanti saya putar lagi. Itu boleh apa enggak Ustadz? Misalnya gini ya, misalnya saya beli misalnya ngomongnya MM-an lah misalnya gitu. Saya beli ini 12M nih. Rumahnya Ustadz 12M saya beli, tapi Ustadz saya bayarnya setahun deh. Jadinya 15M. Even walaupun saya meninggal besok, saya sebenarnya punya tabungan yang 15M itu. Jadi saya tidak menghindari hadis Rasul yang tidak mau Rasul sholatkan karena dia punya hutang. Tapi sebenarnya kenapa saya membuat hutang itu? Karena kalau misalnya saya buang 12M, ini uang nih nggak bisa saya putar gitu. Saya mau putar lagi ke tempat yang lain, di mana kalau saya putar, saya bisa nyicil bayar rumahnya Ustadz gitu. Itu boleh begitu. Baik. Resiko dalam utang pinjam itu, ya resikonya bukan sekedar kematian saja. Resiko tidak bisa bayar itu luas. Ya, bangkrut usahanya. Bisa kan tidak bisa bayar. Ya. Bukan hanya mati kan? Ya.
banyak resiko yang lain yang timbul. Nggak bisa bayar, bisa karena ke bank usahanya, atau ditipu orang, atau apalah segala macam, yang sehingga antum tidak bisa melanjutkan transaksi tersebut, akad tersebut, cicilan tersebut. Nah, dalam proses tarjah apa mudah? Antum sudah jalan berapa lama? Berapa tahun tuh angsuran? Katakan harganya 12 miliar. Ya, sudah berjalan 1 tahun katakan. Ya, sudah berjalan 1 tahun. Tiba-tiba hanya ini meninggal dunia atau pilot lah nggak bisa bayar. Maka apa solusinya? Maka aset ini yang dijual. Aset ini dijual, diuangkan, lalu berapa dapatnya? Lalu dipotong. Ya, antum hutangnya berapa sama si A tadi? Ya, hutangnya berapa? Sisanya kalau ada sisa dikembalikan kepada antum, selesai masalah. Ya. Tidak satu pun yang dirugikan. Dalam hukum Islam itu apabila orang sudah meninggal, maka aset yang ada kan dijual untuk bayar hutang dulu sebelum diganti warisnya. Iya. Iya. Itu jelas ya. Syukran jazakallahu khair. Dapat. Ada lagi silakan. Ya, Pak Ustaz, saya mau tanya begini. Kalau saya sebagai developer, Pak Ustaz, ya, saya kan transaksi ini dengan si konsumen. Sebetulnya bukan dengan konsumen ya, seperti tadi, sebetulnya saya dengan BTN, konsumennya itu akadnya itu dengan BTN. Tapi sebetulnya yang membuat perumahan itu adalah saya, gitu Pak Ustaz. Ya. Nah, saya setelah terjadi akad kredit segala macam, saya sebagai penyedia rumah itu dibayar tunai oleh BTN sejumlah dan saya jual. Sebetulnya anggap lakukan itu besar lah sebetulnya. Gitu. Saya dibayar dengan keuntungan yang sudah ada dengan keuntungannya bukan tadi. Nah, sekarang konsumen itu kan nyicilnya ke BTN. Nah, itu boleh nggak seperti itu, Bos? Boleh lah. Jadi si BTN, antum pengembang lah ya, antum developer lah ya. Tanah 100 hektar, ya kan? Antum hitung gitu kan? Antum kan penguasa pemilik tanah lah, punya hak jual entah apa perjanjian dengan si pemilik lahan ya, ya kan? Nah, antum nggak bisa bangun kalau tanpa bantuan, bang, betul nggak? Ya betul, iya betul. Nah, maka antum akadnya dengan bank apa? Pinjam modal dong. Iya. Ya, pinjam modal, jaminannya apa? Ya rumah ini, tanah ini. Ya tanah yang mau digarap. Mau dikira berapa rumah? Katakan mau dikira 100 pintu, katakan, contoh saja. Iya. Ya, butuh dana berapa miliar? Sekian miliar, katakan. Ya. Nah, skemanya bagaimana? Si bank tadi, si BTN tadi, bisa beli, ambil alih tanah tersebut. Nanti artinya antum beli sama BTN. Ya kan? Paham nggak Pak? Ya artinya antum punya tanah, punya tanah nggak punya artinya antum punya modal ke BTN 100 miliar katakan untuk bangun rumah satu itu. Berarti kan antum pinjam modal ke bank BTN 100 M. Iya. Iya kan? Ini kan bank itu ngambil keuntungan dong. Iya pasti. Bank itu ngambil keuntungan karena apa? Dana besar kan. Nah, keuntungannya bagaimana? Tentunya si bank tadi kan pada saat pinjam antum dana modal sekian ada syaratnya. Pasti ada persyaratannya. Ada persyaratannya. Karena antum dia tahu Bapak sebagai pengembang, maka dia punya persyaratan kepada siapa saja yang jadi konsumen Bapak kan. Iya. Ya, kenapa jangan sampai dia konsumen yang tidak sanggup bayar. Iya. Kan gitu ya. Nah, ya, yang jadi masalah adalah PR adalah si konsumen mau beli rumah nggak punya uang. Iya. Iya kan. Nah, antum hadir ya nggak punya uang tunai, mau bawa harga rumah 100 juta kan. Saya beli rumahnya. Ya antum besar saja antum bagaimana? Yang penting kan saya ini pembelinya nih. Sama saya Pak, hubungan saya sama antum pengembang atau saya sama bank. Ya kan. Saya mau beli rumah. Jadi bank itu kan mencairkan dananya bukan dari kocek dia langsung.
ya kan? Nggak mau dia kan memberikan modal kepada antum, kepada Pak Tony sebelum ada konsumennya kan? Iya betul. Nah, maka dilihat konsumennya udah lulus uji gitu kan? Udah lulus uji. Nah, saya katakan salah satu konsumennya. Nah, akadnya bagaimana? Saya sama bank atau saya sama Pak Tony? Sama bang. Sama bank. Nah, sama bank berarti kan bank ini sebagai apa? Sebagai peminjam uang kepada saya, ya, atau saya kepada bank itu pinjam uang atau jual beli transaksinya. Intinya sih sebetulnya pinjam uang. Pinjam uang. Kan bisa dua, Pak. Kalau misalnya bank itu mengakuisisi tanah Bapak gitu kan, Bapak jual 100 miliar, dibayarkan sama bank. Bapak pegang uang selesai kan? Ya, Bapak dapat uang, selesai. Cuma Bapak kewajiban membangun rumah tadi kan? Iya. Ya kan? Dari uang 1 miliar tadi, nah, pokoknya saya beli rumah tadi, katakan saya sebagai bank tadi ya. Jadi sebagai konsumen, kan? Sekarang saya sebagai bank katakan. Pak Tony, saya beli rumahnya 100 miliar nih uangnya. Saya mau bikin seperti ini, perspektif, begini. Ya, dari hasil pembangunan tadi, antum keuntungan katakan 10%, 20%. Ya, selesai kan, antum udah aman. Iya betul. Antum sudah selesai. Karena antum dengan bank ini, Pak Tony dengan bank tadi, sistemnya apa? Jual beli. Iya. Ya, kalau jual beli, berarti si bank ngasih 100 juta, kayak 100 miliar kepada saya bangun dengan apa syarat yang diberikan oleh bank tadi, saya bangun selesai. Ya, di rumahnya. Iya betul. Ya, jadi rumahnya saya, Bapak dapat keuntungan halal. Ya, itu saya sebagai pembeli katakan. Berarti kan saya rumah ini kan sudah dibeli sama bank ya. Ya Pak ya. Iya. Kasus pertama kan sudah dibeli sama bank. Maka saya ke bank itu sebagai apa? Jual beli, Pak. Jadi bank menjual 1 unit rumah kepada saya, akadnya jual beli bukan pinjam. Iya. Ya, karena rumah tersebut sudah dibayar sama bank. Jelas ya, Pak? Iya. Jelas ya? Itu yang pertama, kalau seperti ini halal, Pak. Halal ya. Ya. Dan kalau yang kedua bagaimana? Yang kedua, saya sama bank tersebut bukan jual beli tapi pinjam uang. Saya jual belinya kepada Pak Tony sebagai pengembang rumah. Ya kan, katakan PT Angin Ribut gitu. Saya beli ke PT Angin Ribut harga 100 juta 1 unit rumah. Deal harga 100 juta 1 unit rumah. Saya transaksi sama Pak Tony 100 juta. Saya uang nggak punya. Ya, saya pinjam ke bank 100 juta. Dapat ya saya 100 juta. Bila saya memenuhi syarat, saya dapat 100 juta. Saya bayarkan duitnya kepada Bapak. Bapak aman, selesai. Iya betul. Ya, saya sama Bang bagaimana? Pinjam uang kan? Ini bisa halal, bisa haram. Ya haram bila tidak ada penalti tadi. Dendanya berbunga-bunga. Ya. Kalau misalnya saya 100 juta dicicil sama selama 20 tahun, 10 tahun gitu. Sebulan sekian, di total 200 juta. Di total 200 juta. Ya, syaratnya satu, saya jangan sampai telat saja sama bank bayarnya. Kalau ada ketelatan pasti ada denda nggak? Pasti denda. Nah, dari 100 juta ke 200 juta udah lebih kan? Udah bunga kan? Ya. Nah, ada denda berbunga lagi. Ya, maka pastikan kalau saya meminjam sama bank, transaksi sama bank sebagai pinjaman, usahakan jangan sampai telat. Kalau salah dari situ, paham nggak? Iya. Yang lain paham nggak? Oh nggak telat bayarnya berarti bank ribut kan ya? Ya, usahakan jangan telat, Pak. Kalau telat jadi riba kan. Ada denda tadi yang kecil tadi, Pak. Yang 2.000, 3.000 rupiah gitu kan? Iya. Kalau 100 yang jadi 200 itu, yang 100 yang kelebihannya itu berupa keuntungan Pak ya? Itu keuntungan. Ya, secara berada keuntungan, tapi benar-benar keuntungan.
Karena kan tidak ada Operasional. operasional segala macam kosnya kan. Ya. Ya. Baik, silakan yang lain. Jelas ya? Halo Pak. Nah, Ya, ini buat satu hadis ya kita ya. Ustaz Faisal. Jadi kalau misalnya terjadi penunggakan, itu kan ada denda ya, maksudnya ya, denda yang dikatakan riba tadi ya. Nah itu sebetulnya terlepas dari salah pengembangan utang ya, harus begitu. Karena ini, harusnya bank itu kan analisa kreditnya benar. Jadi orang itu punya kemampuan untuk membayar sesuatu saja yang konten. Dan apalah itu kan lain misalnya lah. Itu kalau keadaan semua di berjalan normal itu kan harusnya di bank itu memang berikan analisa kreditnya itu sempurna. Jadi tidak akan mungkin ada denda sebetulnya Pak Ustaz ya. Iya, denda itu nggak perlu sebenarnya Pak. Jadi padahal ada keterlambatan, biasa terlambat. Karena Pak, resiko orang kan nggak mungkin bayar lancar seluruh. Kita nggak pernah tahu ke depan seperti apa, nggak tahu. Apakah namanya usaha kan turun naik. Kita nggak ada. Yang usaha yang usahanya udah lama, yang lama sekalipun tidak bisa menjamin dia untung terus kan. Ya, betul nggak? Iya Pak. Ya, saya mau tanya Pak Irfan, penanganan kerugian nggak? Sering. Nah, berarti kan nggak fluktuatif ya. Kadang-kadang lalu nggak utuh semua. Nah, pada saat ada kerugian bagaimana? Kan ada yang disiasati di situ ya. Iya. Begitu kan bank, itu kan jual beli sebenarnya, jual beli jasa. Jangan mau untungin uang, pada saat ada keterlambatan, ada dong toleransinya. Paham nggak? Ya, harusnya kan dibicarakan. Nah, sebenarnya keterlambatan itu nggak perlu ada bunga sebenarnya, nggak perlu ada denda, kan udah ada margin. Nah, harga 100 juta, ya di markup jadi 200 juta, sebenarnya sudah cukup untuk menutup resiko kerugian kan. Ya kan? Harusnya nggak perlu didendai lagi. Kenapa tidak nakal, bandel banknya? Ya, kita juga tanda tangan aja ikutan. Tidak, karena banyak sekali kecil-kecil syaratnya harus dibaca gitu kan. Tanda tangan, sama dibaca dulu. Jelas ya? Iya Pak Ustaz. Baik. Jadi denda itu nggak perlu ada sebenarnya. Yang itulah yang jadi masalah. Dan ini yang diharap. Yang lain silakan. Ini baru satu hadis kita ya. Jelas Bapak Ibu? Sekarang ini. Yang kedua, jadi boleh syaratnya itu ya. Utang dan pinjam itu maksudnya ada tiga pendapat. Sekarang yang kedua. Wala saroni bi baikin. Tidak halal dua syarat dalam jual beli. Tidak ada dua syarat dalam jual beli. Ini udah pernah kita bahas yang kemarin. Kalau tadi kalau utang kalau cash sekian, kalau utang sekian. Ya. Saya mau tanya Pak, kalau cash harganya 100 juta, kalau cicil harganya 150 juta, saya mau tanya, itu syarat? Itu dua syarat apa satu syarat? Itu dua transaksi apa satu transaksi? Satu Pak. Kan atau Ini cuma satu Pak. Ya, cuma satu. Bapak cash atau kredit kan? Oke, saya ambil kredit. Akadnya apa? Kredit kan? Ya kan di singkir kan? Ya. Berarti cuma satu. Tidak ada dua transaksi. Ya. Maka boleh nggak? Boleh. Ya boleh jangan sampai ada denda. Ya, tiga. Wala rihu malam ya teman. Ya tidak halal ngambil untung apa saja yang tidak ada jaminan. Yang tidak ada jaminan begini Pak. Tadi Pak Tony mencontohkan buah-buahan ya. Pak Tony seorang Pak? Peladang ya, petani peladang ya. Pengepun ya. Pak Tony saya beli buahnya ya, satu pohon. Ya saya beli buahnya satu pohon. Di buah pasir di mana aja Pak, biar saya ambil kecil. Kalau sudah matang saya ambil 1, 2 kilo gitu kan. Bisa ambil kecil. Nah, tapi kalau misalnya buah-buah yang belum saya ambil, biarkan saja di pohonnya. Biarkan saja di pohonnya.
Yang jadi masalah kan buah itu kan nggak ada yang bisa jaga ya Pak ya. Apakah dimakan kelawar, ya dimakan todol gitu kan, atau mungkin busuk atau bagaimana. Kalau itu terjadi, Bapak tanggung jawab. Bapak tanggung jawab. Jadi kalau buah-buahnya rusak, ya selama Bapak saya ngambil kan sedikit, yang belum saya ambil rusak, maka Bapak tanggung jawab ya. Kira-kira ini zolim nggak? Boleh, betul. Boleh. Ya, nah, nggak boleh ya. Jadi ya, artinya Bapak menentukan tuh. Yang pertama, Bapak saya mau beli, syaratnya Bapak jaga ini. Walaupun saya, yang pertama syaratnya saya ambilin buah-buahannya, ya dicicil. Yang masih, yang kedua ya kalau ada yang masih sisa, kalau ada kerusakan Bapak tanggung. Ini contoh yang kedua, 2 syarat tadi ya, 2 syarat. Kalau yang tidak ada jaminan gini Pak, tidak ada jaminan. Apa namanya? Apa namanya? Saya pengadaan barang, supplier barang. Ya, apa namanya? Gimana ya bahasanya? A beli ke B, si A beli kepada si B, pahami kalimatnya ya. Si A beli kepada si B, si A belum dapat barangnya, tapi sudah dijual lagi kepada si C. Ngerti gak? Ngerti gak Bapak Ibu? Saya beli barang pada Pak Tony. Berarti Pak Tony statusnya apa? Penjual pemilik barang ya, penjual. Saya beli barang ke Pak Tony, sudah bayar Pak, terserah Pak, boleh, itu juga boleh. Ya, sudah saya bayar, barangnya belum sampai kepada saya. Saya jual kepada Pak Irfansyah barang tersebut. Ya, maka kalau saya menjual barang yang saya belum terima ke Pak Irfansyah, maka saya harus dijaminan kepada Pak Irfansyah tentang keamanan barang tersebut. Jangan sampai mencederai barang tersebut. Paham nggak? Itu jaminan. Bila saya tidak beri jaminan, haram bagi saya. Kenapa? Barangnya belum ada. Barang tersebut sudah saya bayar tunai cash. Cuma barang itu belum ada pada saya. Maka saya dilarang menjual ke orang lain kalau saya tidak bisa kasih jaminan kepada orang tersebut. Paham tidak? Paham. Ya. Nah, kalau itu dilakukan, dijual tanpa ada jaminan, maka peluang terjadi kecurangan besar. Maka saya lah yang paling dirugikan. Apa yang paling disalahkan? Ya, yang pertama kali disalahkan. Kenapa? Menjual barang yang tidak dijaminkan. Jelas tidak Bapak Ibu? Jelas. Baik. Ada yang mau tanya? Baik, yang keempat. Wala bai'u ma laisa indaka. Jangan jual apa saja yang tidak ada pada kamu. Sama seperti yang tadi. Hampir sama ya. Jangan kamu jual, kalau tadi kan saya sudah beli cash pada Pak Tony, sembarang saya memiliki. Saya nggak boleh jual ke orang lain tanpa saya memberi jaminan kepada orang tersebut. Next buyer gitu kan. Saya beli semua memberikan jaminan. Nah yang ini yang keempat, saya belum punya barang apa-apa. Ya, Bu Ambar tadi gitu kan, Bapak jualan ke fashion katakan, jualan gamis. Berteman saya di Facebook, dropshipper saya. Karena berteman dengan saya bisa melihat ya kira-kira jangan apa yang ada pada beranda Bu Ambar. Bisakah saya tahu? Halo. Bisa nggak saya melihat apa saja yang dipasang di berandanya Bu Ambar? Bisa tahu nggak saya? Dia jual gamis harga 100.000. Saya ambil gambarnya, saya pindah ke beranda saya. Saya posting di beranda saya agar teman-teman Facebook saya, IG saya melihat gambar tersebut seolah-olah saya yang punya. Saya jual harganya 150.000. Pertanyaannya,
saya sudah memiliki kah barang tersebut, gamis tersebut? Belum. Belum. Sudah saya beli kah barang tersebut, Oh. gamis tersebut? Belum juga. Kalau yang tadi yang zona ketiga, saya udah beli, untuk dikirim barangnya. Kalau sekarang beli juga belum. Maka yang ketiga saja rentan terjadi kecurangan, apalagi sekarang. Ya, saya belum apa-apa, belum ada transaksi kepada Bu Ambar, saya sudah jual kepada orang lain. Maka ada peluang yang dirugikan antara si penjual, pemilik barang, dengan si pembeli. Ini hukumnya haram. Banyak dropshipper seperti itu kan. Ya, baik. Itu dulu, silakan bagi komentarnya. Silakan Bu. Ada nggak? Boleh kita lanjut. Ustaz, mau nanya Ustaz. Ya, silakan Bu. Gimana kalau misalkan kita kayak jualan gitu, pasti produknya MLM ya Kak Ustaz. Tapi produknya ini yang seperti Ustaz bilang tadi, misalnya kita belum punya barangnya gitu. Terus orang itu mesan Ya, perantara saya gitu ya Pak Ustaz. Jadi ada dia punya produk ini kan kayak perusahaannya gitu Pak Ustaz. Jadi saya tinggal membantu aja gitu, membantu untuk memasarkan barangnya. Jadi nanti untuk transaksi uangnya dia berhubungan langsung dengan perusahaan itu. Nah, alamatnya tinggal minta alamatnya gitu Pak Ustaz. Tapi barangnya sampai dengan aman gitu, dengan jamin itu boleh ya Pak Ustaz? baik. Saya mau tanya dulu. Saya katakan konsumen saya tertarik dengan barang ini. Barang mungkin level market tadi. Saya mau beli. Gimana caranya, Bu? Caranya kan biasanya gitu, saya kan promosi itu Pak Ustaz. Sudah, saya tertarik, Bu. Saya mau ini. Maksudnya mau lagi saya tertarik. Saya mau beli. Gimana caranya? Ya caranya ini tinggal kirim gitu Transfer. uangnya Saya transfer ke mana? Ke Ibu atau ke perusahaan? ke perusahaan Pak Ustaz. Perusahaan. Bukan ke Ibu ya? Ya. Baik. Saya transfer harganya katakan 100.000. Saya transfer ke perusahaan. Maka saya tinggal ngirim alamat kan, pengiriman kan. Iya. Nah, alamatnya ke rumah saya. Maka Ibu meneruskan alamat itu ke perusahaan kan dengan transfer. Ya. Iya Pak Ustaz. Maka perusahaan membayar saya itu. Oh, ada transfer masuknya 100.000. Ibu Eka. Gitu kan. Iya. Maka perusahaannya akan mencantumkan pengirimnya adalah Bu Eka. Gitu kan. Ya, Tidak Pak Ustaz. atau perusahaan. Nggak apa-apa, ada perusahaan. Iya. Baik. Perusahaan yang mengirimkan barangnya langsung ke saya kan, nggak ke data WK kan, langsung ke saya kan, dan nggak 2 kali kerja kan. Iya. Iya Pak Langsung Ustaz. dikirim ke saya. Boleh nggak? Boleh. Asal Ibu udah ada perjanjian dengan si A tadi, si perusahaan tadi. Iya, sudah Ya. ada Pak Ustaz. Baik. Selesai nih saya barang ke tempat saya, bagi saya sudah selesai, aman. Iya. Tinggal masalah Ibu dengan perusahaan. Bagaimana perjanjiannya? Iya kan? Bagaimana perjanjiannya? Kalau perjanjiannya Pak Ustadz, kita hanya membantu gitu ya Pak Ustadz ya, membantu misalnya kalau ada yang butuh gitu, terus untuk daerah mana yang misalnya bisa dijangkau daerah gitu, misalkan ada yang apa sih namanya model Stokis. Ya. gimana daerah terdekat gitu, jadi kita hanya membantu mempermudah gitu, jadi hanya perkara aja Pak Ustadz. Iya, saya paham. Kan saya udah selesai transaksinya sama perusahaan nih, saya udah bayar, barang udah saya terima. Hubungan Ibu dengan perusahaan bagaimana? Apa perjanjiannya? Apa yang gue dapat? Hak dan kewajiban itu bagaimana? Oh ya, untuk yang didapat biasanya kita dapat bonus gitu aja Pak Ustadz. Iya. Maka kalau itu dilakukan boleh halal. Oh halal itu ya Pak Ustadz. Halal. Ya, terlepas apakah bonus dibikin apa? Sebenarnya bukan bonus, sebenarnya hak Ibu, komisi aja. Cuma sama mereka dibuat skema bonus. Kalau bisa 1 orang, sekian komisinya. Kalau 2 orang, ini komisinya. Ya, sering tuh. Kalau 1 orang dapat komisi 50.000 katakan. Kalau 2 orang 50.000 kali 2 100.000 ditambah bonus pasangan. Pasangan juga 10.000 jadi dapat 100. Ini sebenarnya totalnya cuma 1 komisinya, Bu, cuma nama dia dibikin skema. Oh gitu. Itu Itu halal ya Ustaz. nggak apa-apa, yang penting caranya bener. Cuma jangan terjebak dengan iming reward gitu. Artinya udah
ibu jualan aja. Ibu jualan, produk-produknya bermanfaat, orang puas, ibu dapat keuntungan, udah selesai. Iya, hanya seperti itu aja sih Pak Ustadz, nggak ada. Nah, kalau tadi dengan remote, dapat mobil, dapat rumah, dapat bla bla segala macam, nanti pikiran kita berubah nih, apa namanya? Iya. Iya. Beda, iya, beda yang bau nih Pak Ustadz. Iya. Jelas ya? Baik. Silakan yang lain. Apa? Ada lagi? Saya Pak Ustadz, Ya. gini kan misalkan ada yang pesen tas, pesen sekian feet, 100 feet misalkan, terus kasih DP dulu itu boleh ya? Sisanya pembayarannya sudah selesai. Ya, nanti ada tulis di bawah ya. Oke. Tentang DP, tentang panjer ya. Baik, Ya. saya baca dulu ya. Ada lagi nggak Bapak Ibu? Baca ada nggak? Kalau nggak kita lanjut. Ahrojau fi ulumul hadis ya, dikeluarkan juga di dalam ulumul hadis. Nama kitabnya namanya ulumul hadis ya. In riwayat, dari satu dari riwayat Abi Hanifah, dari Abu Hanifah Amri bin Amri wal Maskur ya, dari Amr dan Maskur, bila dia dengan lafaz naha, telah melarang dari bai'a wasarti, jual beli bersyarat. Sebenarnya nggak apa-apa jual beli bersyarat, boleh asalkan tidak ada yang terzolimi. Intinya keridoan ya, sama-sama ridho dan harus halal barang-barangnya ya. Baik. 821. Ada yang baca, silakan Bapak Ibu. Gambar, kalau baca gambar 821 gambar. Udah nyambung belum dawanya? Kalau enggak, Ibu Andini Iya Yunita. Pak Ustadz. Ya, boleh baca beda. 821 ya. Iya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an abi an baitil urban rahul Malik qala balagani an Amir ibni Su'aib. Baik. Belum, Bu? Masih dari Amr bin Su'aib ya. Semoga Allah berdoanya. Allah telah berkata, nah Rasulullah SAW telah melarang Rasulullah an bai'il urba, jual beli dengan cara DP, cara jadi panjer. Tadi seperti yang ditanyakan ya. Nabi telah melarang. Kau Malik, hadisnya dikeluarkan oleh Imam Malik. Ya kola balagoni, telah sampai kepadaku seperti itu, apa bentuk redaksinya dari Amr bin Su'aib ya, bihi dengannya. Nah, itu yang kitabnya seperti ini, tolong dilihat, ada nggak yang seperti ini kitabnya? Sama nggak? Yang seperti saya. Ada nomor 4 kurung dan dalam kurungnya, betul nggak? Ada Pak Ustadz. Lihat di footnote-nya, catatan kakinya ada nomor 4, apa bacanya, Bu? Apa bacanya? Qala Ba'id. Kita bosan nggak ada anunya. Ya. Baik. Kalau ba'dil ulama, telah berkata sebagian ulama, ya, sebagian ulama berkata atau berpendapat, innal hadithi munqati. Sesungguhnya hadis itu mengkoti, terputus. Sanadnya terputus, hadisnya itu. Hadisnya lemah. Ya, li'annahu min riwayatin Malik annahu baliku an Amr wa bin Subbah wa Malik lam yadriku. Ya, tidak tahu tentang itu. Ya, hadisnya mengkoti, si Amr itu si Malik tidak tahu. Ya, tidak tahu tentang berita ini. Warawul Bayhaqi, dan diriwayatkan oleh Bayhaqi mausulkan secara mausul ya, mausul itu hadis cuma juga ya. Jadi dia Pak, intinya hadis ini mengkoti, hadisnya terputus. Saya mau tanya, hadis terputus bisa dipakai nggak?
Tidak. Tidak bisa. Maka hadisnya lemah. Maka kalau hadisnya lemah, ya kalau hadisnya lemah, berarti larangannya berlaku nggak? Tidak. Maka berarti artinya boleh nggak dengan panjer? Boleh. Boleh, asal tidak ada terzolimi. Begini prakteknya. Tadi Bu ini gimana prakteknya Bu? Praktek gimana Bu? Ya kan ada pesanan nih tas. Itu Ya. mesti bukan. Nah, Ya. itu pakai DP dulu. Ya, Gitu. Bisa. 10%. Tengah dulu. Kadang-kadang full. Ya, kalau pulang bukan DP namanya Bu. Ya. Yang tadi nomor 3 tuh, dengan enggak saya ternyata barangnya belum ada. Bahaya tuh, hati-hati ya kalau gitu ya. Ya. Baik. Nah, saya jual rumah. Harganya 100 juta. Harganya 100 juta. Bu Yuti beli tuh. Ya, beli ke saya rumah tersebut harga 100 juta ini. Maka biasanya ada apa Bu? Antara ibu dengan saya? Perjanjian PPJB ya, perjanjian pengikat jual beli. Tuh saya tahu semua ya. Perjanjian pengikat jual beli PPJB. Jadi 100 juta. Bu, kata Bu Yuti kan kepada saya, Ustaz, kamu udah tahu ya, udah anggap apa gitu ya. Saya jual 100 juta, berarti saya beli Pak, harga 100 juta. Baik, kapan nih, saya namanya jual barang kan ya, pengen cepat, pengen dapat uang langsung kan. Saya tanya Bu Yuti, Bu Yuti, kapan mau dibayarnya? Kan udah tertarik nih. Kapan mau di eksekusi? Bahasanya mungkin gitu ya. Apa kata Bu Yuti? Bulan depan Pak. Bulan depan mungkin Bu Yuti ngumpulin duit dulu. Ya nggak tahu lah, urusan Bu Yuti ya, urusan saya. Atau mungkin pinjam uang dulu kemana gitu kan? Ya. Atau jual barang dulu gitu sehingga bisa buat dipakai buat beli rumah saya kan gitu. Itu saya nggak mau tahu tuh urusan Bu Yuti kan. Karena 1 bulan kan waktu yang cukup lama. Ya, maka saya butuh tanda apa Bu? Biasanya tanda jadi. tanda jadi, bukan tanda jadi itu bukan apa? Pengikat ya. Ya. Baik, bukan uang muka ya. Uang muka itu biasanya presentasi. Kalau tanda jadi berapa saja gitu ya. Beda ya? Tanda jadi dengan uang muka beda ya? Beda. Nah, apa nih jaminannya Bu? Kalau saya oleh Ibu akan menepati bulan depan membeli ke rumah saya. Jangan saya di PHP-in. Ya Bu ya. Bu kasih tanda jadi berapa nih biasanya? Mau 1 juta kah? Mau 2 juta kah? Terang. Supaya apa? Supaya saya tidak menjual ke orang lain. Betul nggak? Baik. 1 juta kasih ke saya supaya tanda jadi. Dibuatlah perjanjian pengikat jual beli bahwa saya di rumah tersebut sudah akan dibeli dengan Bu Yuti di bulan depan. Di bulan depan, maka kewajiban saya karena ada tanda ikatan tersebut, saya tidak boleh menjual kepada orang lain. Jelas ya? Nah, lalu bagaimana kalau ternyata Bu Yuti tidak menepati, maka uang tersebut sebagai kerugian saya. Harus. Ya, kenapa uang nunggu saya kan? Ya. Ya kan? Yang tadi 1 bulan saya pakai bisa mengiklankan, mungkin ada orang beli yang mau beli kepada saya tahan dengan harapan ibu mau beli kan, ternyata nggak jadi ya. Nah, tanda jadi ini bisa bebas bentuknya, berapa rupiahnya itu kesepakatan. Jelas ya Bu? Jelas ya? Baik, Jelas. ada lagi silakan. Ya, yang mau tanya silakan. Halo. Ustaz, Ya, silakan. Ustaz, kalau misalnya ada teman kita ya, dia jual misalnya jual rendang gitu ya, Jual nasi kebuli aja Bu, jangan rendang. Nah, rendang aja ah. Nasi kebuli harus cepat dimakan, kalau rendang sih masih bisa tahan 2-3 hari gitu. Nah, kalau itu dia karena dia berteman kasihan gitu ya, jadi dia mau ikut melariskan jualan temennya, dan sebenarnya tidak mengharap apa-apa gitu loh. Ya senang aja kalau temennya semangat gitu kan. Ya
selama pandemi ini kan ada yang begitu itu ya Ustadz ya. Dan dia tidak menaikkan harga, dan kalau ada yang mau beli langsung dia kasih nomor temennya itu gitu. Silakan berhubungan langsung, ya ada beberapa macam, bukan cuma rendang barangkali gitu. Nah itu boleh nggak Ustadz? Boleh banget, bagus. Namanya bantu teman, bantu jualin. Ya bantu jualin aja gitu, bantu Memasarkan. mereklamekan mengiklankan aja gitu. Ya. Bantu memasarkan. Bantu memasarkan ya. Sangat Boleh, bagus banget. Ya, Ya, tadi boleh. saya dengar Ustadz bilang kalau barangnya belum di tangan dijual nggak boleh gitu. Jadi ini kan nggak di tangan gitu, jualan itu nggak di tangan kita, nggak harus lewat kita juga gitu. Kita cuma mau memasarkan ke teman-teman kita yang dia nggak kenal misalnya gitu. Ya sangat beda ya, sangat beda. Kalau yang tadi Ibu contohkan tadi, itu hanya bantu jual, tidak terlibat saya nggak tahu barangnya. Kalau mau berhubungan jangan ke saya bantu jual. Nah, ini nomor teleponnya ada. Iya. Nah, itu boleh, sangat boleh sekali. Kalau yang pertama tadi enggak, Ibu sebagai penjual juga masalah. Oh gitu. Ya, kalau ini kan enggak hanya bantuin. Ibu nggak tahu barangnya. Kalau mau lebih jelas, Ibu nomornya aja. Saya penjual, saya hanya bantu. Oh, cakep. Ya. Kalau misalnya jual gitu ya, misalnya dia beli misalnya ya. Ini ada lagi nih, dia ada yang memproduksi makanan, misalnya keripik gitu ya, keripik kentang gitu ya. Nah, terus keripik kentang itu, yang jual itu, kalau mau jual lagi boleh, dia bilang gitu kan. Nah, ada yang mau jual lagi, dia harus beli minimal 100 paket misalnya gitu ya. Nah, itu dia boleh menaikkan harga terserah dia gitu loh. Ya, dengan itu gitu ya. Tapi dia juga boleh membayar dulu sebagian kepada yang punya barang gitu loh. Itu boleh. Nanti dia bikin pakai merek lain gitu. Iya. Boleh. Boleh ya? Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Tapi tadi syaratnya asal ada kesepakatan. Ya, kesepakatan. Nah, kalau misalnya harganya dijual terlalu tinggi, kemungkinan besar lakunya sedikit atau nggak laku sama sekali. Kenapa? Dibanding harga yang lain, kalau penjual yang lain tuh harganya segini, ya kan? Ya, itu. Jadi boleh-boleh saja, nggak masalah, nggak apa-apa itu, boleh. Ya. Ya ininya konsumennya ya, yang mau beli itu hitungannya beda gitu loh dengan yang penjual itu gitu loh. Boleh. Mestinya beda kota misalnya kan gitu. Boleh ya? Aqua. Ya, kalau beli satu botol ya, botol kecil berapa kayak 600 mili. Aduh, Berapa kayak? itu kan satu kargo biasanya beli satu kargo. Kalau ngecer, Kalau ngecat nggak tahu tuh sekarang berapa ya? ada 3.000, ada 5.000. Jakarta kan 5.000 rupiah. Iya. Ya. Beda nggak kalau bawa beli di apa namanya? Di hotel 15.000. Ya. Padahal orangnya itu dia kan, barangnya kan itu juga. Ya, barangnya itu juga, iya. Nah, boleh kan? Boleh. Boleh ya. Kasih. Ustaz, Ustaz. Jadi yang dimaksud hadis ini yang dilarang itu yang mana Ustaz berarti? Yang mana nih, badangan mana, Pak? Yang tadi Panjar. yang DP ini panjar ini. Hadisnya lemah kan dipakai, Pak? Oh, hadisnya lemah ya. Hadisnya lemah. Makanya saya baca kan hadisnya di ada footnote-nya, ya hadisnya mengkot kita putus. Bapak yang punya ini bukan kitabnya? Bukan ya? Bukan. Baik. Kalau dia ada keterangan, ada keterangan di bawahnya ada footnote-nya. Hadisnya mengkoti. Ya, Malik nggak dapat dari itu, nggak dapat berita itu. Ya, terputus, hadisnya lemah, hadisnya nggak bisa dipakai kan? Maka karena hadisnya nggak bisa dipakai, isi yang dalam hadis tersebut ya kita abaikan, orang nggak pakai ya. Jadi Ustaz, yang pernah saya temukan itu terkait dengan DP itu dua model Ustaz. Ya. Model pertama itu DP ini bukan bagian dari harga. Ya. Bukan dari bagian harga, itu kebanyakan kalau misalnya itu untuk transaksi rumah ke developer lah. Ya. Itu kasih DP itu di luar harga. Harganya segini, DP-nya itu hanya tanda ikat biasanya begitu. Itu namanya tanda jadi, Pak. Tanda jadi ya, tanda jadi. Beda kalau DP itu baca mengurangi harga pokok, Ya. harga isinya. Model yang kedua itu uang muka itu adalah bagian dari harga. Kalau katakanlah itu harganya 100.000, kasih DP 20.000, ya sisanya 80.000 gitu.
Betul. Dua-duanya boleh berarti ya? Boleh. Oh, oke. Jadi kalau tanda jadi beda dengan uang muka ya. Ya, kalau tanda jadi sekedar jadi Pak, mengingat bahwa saya itu tidak akan jual kepada yang lain. Ya itu tanda jadi. Tapi kalau DP itu sudah pasti jadi itu Pak. Besar kemungkinan jadi, makanya pengurang harga kalau DP itu. Ya, pengurang harga. Kalau tanda jadi di luar harga. Ya. Tanda Kalau jadi batal misalnya uangnya hangus itu halal juga. hangus. Halal karena bahwa halal Pak, karena Pak, saya kan menunggu Bapak nih nggak bayar, atau udah nggak jual kepada orang lain, nahan, kan ada yang beli saya tahan. Ya. Oke. Iya kan? Nah, baik. Jelas, Bapak Ibu? Ya, tolong, ya, silakan. Ini yang kedua yang penting. Ya, Ini misalnya ada anak yang jatuh, terus suaranya Bu kurang jelas Bu. ada ini anak kecelakaan, Ya. terus tanpa tahu tujuannya dibawa ke misal Oh, ya, orang minta ya. mandi dan segala macam. Dalam penantian apa gitu. Nah, Ya. ini itu ya. Ini itu kan tidak tahu dibawa kemana. Iya. Iya. Tergantung ya, tergantung. Kalau misalnya di orang tukang ahli patah tulang tadi katakan, ya. Kalau di tempat saya ada Pak, namanya Bang Udin namanya. Saya peta kenal ya di Kemper, Jakarta Utara. Setiap orang yang patah tulang, syaratnya Pak dia harus konsul dulu ke dokter, ya biar tahu di mana posisi letaknya. Nah dia dibuatnya dengan dia harus minum dulu. Untuk pikirnya itu orang dia harus minum dulu. Syaratnya begitu. Pada dia minum dia bisa urut dengan canggih juga sembuh aja, gitu ya, sembuh aja. Ini ada seperti itu. Berarti dia ada apa dengan minuman tersebut, atau ada apa syarat apa gitu. Bagi bagi yang nggak tahu nggak apa-apa, tapi bagi si pelakunya tadi, si tukang tadi kan dia seperti tanda kutip ya, ada amalan-amalan tertentu yang diamalkan. Bagi yang nggak tahu nggak apa-apa, nggak masalah. Lalu ada juga pakai ramuan-ramuan tadi kayak dimandikan. Nah kita juga belum tahu juga nih. Kalau misalnya dimandikan dengan air yang katakan ada kandung kayak contoh, guru saya kan ahli patah tulang juga. Ya, waktu saya kecelakaan, ya tabrak mobil waktu itu saya kan. Nah guru saya termasuk yang membantu guru saya gitu kan. Nah dia pakai apa? Pakai air tengkeh Bu. Karena hasil tengkeh itu kan serai ya, serai. Hasilnya bagus kan, bagus untuk mandi segala macam, bidara juga bisa untuk dimandi gitu kan. Nah, jadi direndam itu atau dimandikan tadi karena airnya mengandung khasiat dari rempah-rempah tersebut itu boleh. Yang tidak boleh itu ada sesuatu yang syirik. Kayak ada minta-minta atau ada amalan-amalan tertentu yang atau dia bagaimana ada bacaan-bacaan apa gitu kan. Ini yang nggak boleh. Maka pada saat dimandikan kita selalu mandinya pakai air apa dulu, ya pakai air apa dulu. Jadi bagi yang tidak tahu, bagi yang tahu kalau itu ternyata pada ada kesyirikan di situ, masih berobat di situ juga, maka dia kena dosa. Karena sudah tahu masih berobat ke sana, gitu kan. Tapi bagi yang tidak tahu tidak apa-apa, tidak berdosa. Kira-kira apa nggak benarnya? Ustaz. Ada lagi? Nah, apa? Silakan yang lain. Ada nggak? Baik, kalau dibaca siapa nih berikutnya? Ibu Ambar, boleh baca Ibu Ambar? Sudah bisa nyimak belum? Masih belum ada ya? Bu Andini. Kak ini baca Kak ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar qala idza ta'atu jaita fi suqi falam martawu jadatuhu lakiya ani rajulun fa'atani
رجحا حسنا فأردت أن أضرب على يد الرجل فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حيا تهوده إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أن تباع تلقى حيث تبتاع حتى يهودها تجار إلى رهانهم رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه ابن حبان والحكيم. Lumayan ya kayak. Dari Umar kalau mode keduanya, kalau telah berkata saya abta tu, aku telah membeli zaitan minyak, ya zaitan minyak di suki, ya di pasar, ya palama atau ya betul, maka ketika minyak tersebut jadi milik saya sudah sah, sudah saya bayar, ya saya beli minyak, sudah saya bayar minyak tersebut, sudah saya pegang minyak tersebut, sudah pada diri saya, sudah saya pegang bawa muka minyak tersebut, mau saya bawa pulang, ya lakiyani rojulun, ya lalu aku bertemu dengan seorang, ya fa'atoni, dan dia mendatangiku atau memberikanku dengannya rihan hasanan, keuntungan yang sangat baik, yang sangat banyak. Maksudnya dia mau beli minyak yang saya beli tadi. Ya contoh saya beli 10.000, dia mau beli minyak saya dengan harga 15.000. Dengan harga 15.000. Untung dong saya. Untung apa Ibu? Untung saya 15.000. Minyaknya belum saya buka, belum saya apa-apain, tapi udah saya pegang, udah saya bayar. Saya kan berarti kan minyak itu milik saya, ya kan? Minyak itu milik saya. Lalu ada orang yang mau bayarin minyak tersebut dengan harga lebih tinggi, 15.000 katakan. Ya. Lalu fa'aradtu, maka ketika aku hendak mau an adriba ala yadir rajul, ya mengadakan transaksi tanda jadi sahnya jual beli, artinya saya mau mengiyakan dia mau bayar 15.000, ya saya memberikan minyak tersebut ke orang tersebut, mau terjadi jual belinya, mau terjadi transaksinya. Fa'ahoda rojulun min khalfi, lalu seseorang menarikku, menyentuhku, mengambilku min khalfi, dari belakangku, bidiroi, ya lenganku. Pada saat proses transaksi ditepuk lah gitu kan, lengan atau pundaknya, lengannya dari orang di belakang saya. Tujuannya Pak, untuk membatalkan transaksi saya tersebut. Saya noleh dong ke belakang, siapa sih yang nepuk saya, ya kan? Baik. Faida huwa, ternyata dia orang yang saya kenal. Pak Irfan saya itu orangnya tuh, Pak Tony itu yang nepuk saya. Ya, di sini enggak. Faida huwa Zaid, dia adalah si Zaid, ya sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Thabit. Faqala, lalu si Zaid berkata, la tabitu, jangan jual dia, jangan menjualnya, jangan jual minyak tersebut. Haitsu tak tahu hatta tahu jauh. Sebelum minyak tersebut kamu bawa pulang, kamu buka, kamu cobain, kamu ya bisa tahu lah kondisinya tersebut. Baru kalau mau jual dah.
Ya, ini kenapa minyaknya kamu belum tahu khasiatnya asli atau tidak namanya minyak, ya kan? Ya, kamu belum tahu kualitas jangan dijual ke orang lain walaupun itu untung buat kamu. Jelas ya Bapak Ibu? Jelas ya? Ya ilah rohlika kepada rumah kamu ya. Fa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam karena sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melarang antuba'a dia ditentang menjual ya jual silahu haitsu tukta menjual segala sesuatu yang belum dibawa ke rumahnya atau belum dicoba, belum dibuka, belum segala macam sehingga kita tahu kualitasnya. Ya, jangan sampai merugikan orang lain. Ya hatta uzahat ujar sampai barang tersebut dibawa ila rohili kepada tempat-tempat mereka. Rawu Ahmad wa Abu Daud wa lahu atau Ibnu Hibban wal Hakim hadis sahih. Ya. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan Ibu. Jelas ya? Kalau jelas kita lanjut lagi. Kalau nggak ada yang nanya. Nanti model yang seperti ini nggak boleh Ustaz ya berarti ya. Kita menjual barang ya seperti kasus ini lah. Intinya kita belum pernah coba gitu ya. Ya, kalau pertanyaan boleh tidak boleh Pak. Cuman resikonya ada kerugian di situ. Oh. Ya. Kenapa? Bapak nggak tahu kualitas barangnya. Contoh di Bapak beli celana, beli baju, ya kan di pasar dalam plastik. Ya kan? Kalau baju bolong gimana? Ya. Udah tahu kan? Ya. Itu ada kerugian itu kan? Bapak sih untung nggak apa-apa. Emang masalahnya tadi kalau pertanyaan boleh tidak boleh. Cuman untuk bahasa gimana ya? Nggak paling itu ya. Gimana sih? Meminimalisir ya Allah amat ngomongin meminimalisir terjadinya kedoliman ya. Kalau membaca teks hadis ini kan Ustaz intinya itu adalah dilarang menjual barang sampai barang tersebut dibawa ke tempat rumah penjual tersebut gitu kan, ke rumah itu teks pembeli ya. Nah, orang kedua, ya betul. Ya, khawatir barangnya belum dikuasai, kamu jual ke orang lain, yang orang lain juga nggak tahu kan, ya, makin parah jadi. Dan sekarang banyak. Tapi kalau konteks sekarang kan kalau misalnya barangnya itu sudah punya brand, itu kan kualitas jaminan lah ya, jaminan kualitas begitu. Dan tidak jadi masalah untuk menghentikannya. Ya, terus bagaimana kalau ternyata kualitasnya tidak bermutu? Apa jaminannya? Walaupun kan jaminan dari si produsen ya Ustaz kan, katakanlah brandnya A gitu kan, brandnya A. Brand A ini kan dia sudah jaminan mutu kan, dia sudah ada jaminan mutunya gitu. So, konteks sekarang gitu ya. Iya, saya paham. Katakan saya beli brand yang udah ternama, ya katakan apa brandnya? Bimoli. Ya. Bimoli. Oh, ada brandnya terkenal. Saya beli minyaknya itu kan, saya jual ke orang lain yang saya belum tahu Bimoli tersebut. Jaminan perusahaan. Ya, orang yang beli tersebut perusahaan atau saya? Kena Ustaz. Kan artinya pada saat ada karena kan Bimoli juga ada yang mereknya palsu kan, ada segala macam gitu kan. Padahal saya jual kan orang itu tahunya kan saya. Pas dicoba ternyata palsu nih mereknya. Ya, palsu mereknya. Jadi ternyata bukan Bimoli, ternyata minyak curah. Ya kan? Tapi kan nggak mungkin dia rangkaian pembentuk Bimoli kan, karena udah terlalu banyak rangkaiannya, rantai pemasaran udah terlalu panjang gitu kan. Maka jalan tersingkat ya ke saya kan, betul kan? Kalau pertanyaannya boleh tidak boleh, tapi rentan terjadinya kezaliman tadi. Ya makanya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal tetap dalam hal ini. Jangan kamu jual sesuatu yang belum kamu kuasai. Nah, kuasa itu apanya? Bisa bedanya, bisa produk knowledge-nya, atau apapun yang berhubungan dengan produk tersebut. Jelas ya Bapak Ibu?
Jelas, Pak. Jelas. Baik. Lanjut, ada lagi mau nanya? Ya kan, Bapak Ibu? Jangan kita lanjut. Yang berapa Bu jadi kita? 13.5. Gimana Bu? Kita diskusi atau lanjut? Ya, 17.30 kita selesainya, Pak. Baik, satu lagi ya. Iya. Satu hadis lagi ya. Wa anhu, masih dari Umar. Dialu anhu, semoga lemahnya kalau berkata, Kultu ya Rasulullah. Aku berkata, wahai Rasulullah, ini sungguhnya aku abi al-ibil, membeli atau menjual ya, menjual unta bil baki, di baki ya, di baki. Saya menjual unta di baki itu nama tempat ya. Fa abiu bi dinar, aku menjualnya dengan dinar. Wa aku dirham, tapi aku mendapatkannya dirham, membelinya dengan saya jual dengan dinar, saya terima dengan dirham. Saya beli mobil dengan harga dengan dolar. Saya jual saya jual lagi ke orang lain, saya beli mobil dengan dolar, saya jual dengan dirham, dengan rupiah. Ya. Atau saya jual dengan rupiah. Ya, lalu uangnya saya dapat rupiah kan, saya beli lagi barang tersebut dengan harga dolar, kan banyak sekarang ini ya. Wa abihu, dan aku menjual dengan dirham, wa akhudu bi dinar, sebaliknya aku menjual mendapatkannya dengan dinar. Hadisnya gimana? Boleh Pak. Yang penting kan ada konversi ya. Kalau nilainya sama, artinya gini, $1 dihargai berapa rupiah. Maka bila sama, yang penting sama nilainya juga boleh. 1 dinar dapat dirham, dihargainya selama nilainya sama, maka boleh. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Silakan bagi yang mau bertanya. لا إله إلا الله محمد رسول